Assalamualaikum Pak Pur. Waalaikumsalam Pak Budi. Senang sekali saya pada hari ini dapat bertatap muka dengan Pak Pur, walaupun hanya melalui dunia maya. Apa kabarnya Pak Pur? Alhamdulillah sehat Bapak. Saya juga sangat senang sekali pada hari ini, sangat bahagia Pak Budi bisa menyempatkan waktunya untuk bertatap muka dengan saya walaupun hanya melalui dunia maya ini Pak. Sebaliknya Bapak, bagaimana kabar Pak Budi hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Pur, berkat doa jenengan. Senang sekali hari ini saya bisa bertemu dan bisa berbincang-bincang dengan Pak Pur lagi. Mungkin ada yang bisa saya bantu hari ini Pak Pur? Iya Bapak. Jadi begini Pak. Sebenarnya saya ingin sharing Bapak, ingin curhat, ingin ngobrol tentang masalah saya. Sebenarnya bukan masalah saya pribadi sih Pak, tapi masalah di kelas saya dengan murid saya. Jadi saya ini mempunyai salah satu murid di kelas saya ini yang selalu terlihat ngantuk gitu Bapak. Tidak bersemangat seperti itu dan tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Saya sudah coba tanya beberapa kali kepada murid saya ini, akan tetapi jawabannya selalu tidak apa-apa Pak, seperti itu. Nah, saya khawatir ini Pak, dia tidak bisa memahami materi pelajaran dengan baik. Nah, seperti itu Pak. Berarti kekhawatiran Pak Pur hari ini terkait dengan keadaan siswa Pak Pur yang tidak sama dengan murid-murid yang lain, yang keadaannya setiap hari mengantuk, dia seolah-olah kurang bersemangat, gitu Pak Pur, nggih? Nggih, betul sekali Pak. Saya mengerti kekhawatiran Pak Pur, apalagi Pak Pur sebagai wali kelas. Sekarang gini Pak Pur, coba Pak Pur ceritakan lebih detail tentang situasi yang Pak Pur amati. Bagaimana cara muridnya menunjukkan rasa kantuk dan tidak bersemangat itu? Apakah selama ini ada hal lain yang Pak Pur perhatikan? Selama pengamatan saya, dia ini sering terlihat menundukkan kepala ke meja, kemudian sering menguap, dan matanya itu terlihat sayu begitu Pak. Ketika saya tanya, dia menjawab dengan suara pelan dan terkesan tidak fokus. Dia juga jarang mengikuti diskusi di kelas. Dan dia juga sering tidak mengerjakan tugas. Seperti apa ya Pak ya, seperti tidak semangat seperti itu. Jadi seperti apa ya, seperti males begitu loh Pak. Berarti keadaan anak tadi seperti yang diutarakan Pak Pur, sehariannya itu sering menundukkan kepala saat di kelas, kemudian sering menguap juga, bahkan matanya sampai kelihatan sayu, kata Pak Pur lagi. Yang Nggih, yang apa betul. yang membuat saya kasihan lagi tadi, sampai dalam tugas-tugas yang Pak Pur berikan, anak tersebut tidak bersemangat Betul, dalam mengerjakan tugas, gitu Pak Pur, ya. betul sekali Pak. Baiklah Pak Pur, apakah Pak Pur selama ini pernah mencoba beberapa cara untuk membantu muridnya tersebut? Iya Bapak. Jadi saya sudah mencoba beberapa cara. Saya pernah mengajaknya bicara empat mata, bicara dari hati ke hati, tapi dia itu hanya diam saja seperti itu Pak, tidak mau terbuka. Jadi anaknya ini seperti tipe orang yang tertutup. Kalau istilah zaman sekarang itu introvert gitu Pak. Iya, jadi saya juga pernah mencoba
memberikan tugas tambahan, ingin mengetahui seberapa jauh pemahamannya, tapi hasilnya tidak memuaskan, begitu. Berarti sebenarnya Pak Pur sudah pernah melakukan beberapa cara, termasuk mengajak berbicara empat mata dengan anak tersebut, kemudian memberikan tugas tambahan, tapi pada kenyataannya tidak membuahkan hasil yang maksimal, Pak Pur, ya? Betul, betul Pak, betul. Saya bisa merasakan kegelisahan Pak Pur dengan kejadian ini. Wajar sekali Pak Pur ingin membantu muridnya tersebut agar lebih bersemangat dalam belajar. Saya bisa merasakan keresahan Pak Pur. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, apa yang Pak Pur ingin capai dari percakapan kita hari ini? Apakah Pak Pur mungkin ingin menemukan solusi untuk membantu murid tersebut agar tidak mengantuk di kelas, atau bahkan mungkin Pak Pur ingin mencari tahu penyebab dibalik rasa kantuk dan kurangnya bersemangat anak tersebut dalam mengikuti pembelajaran Pak Pur? Ya, baik Bapak. Saya ingin mengetahui dua-duanya Bapak. Jadi saya ingin mencari tahu penyebab murid saya itu kenapa sering mengantuk dan kurang bersemangat, dan juga saya ingin menemukan solusi yang terbaik itu dengan cara bagaimana untuk membantu murid saya ini agar bisa lebih fokus dan bisa bersemangat dan aktif dalam mengikuti pembelajaran. Begitu Pak. Baiklah Pak Pur. Jadi tujuan Pak Pur hari ini adalah untuk memahami akar permasalahan dan menemukan solusi yang tepat untuk membantu permasalahan yang dihadapi anak yang dengan ceritakan tadi. Apakah seperti itu Pak Pur? Ya Pak. Betul Pak, betul sekali Pak. Bagus. Begini Pak Pur, dengan memahami tujuan yang jelas, kita bisa fokus pada langkah-langkah selanjutnya. Untuk memahami akar dari permasalahan itu, kita perlu menggali lebih dalam lagi tentang murid tersebut. Sekarang coba Pak Pur ceritakan lebih detail tentang murid tersebut. Bagaimana kesehariannya di sekolah, apakah memiliki di sekolah dia apakah memiliki teman dekat yang biasa diajak ngobrol, kemudian apakah dia aktif dalam kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Yang terakhir mungkin yang ingin saya tanyakan, bagaimana hubungannya dengan guru-guru yang lain Pak Pur? Ya, baik Bapak. Jadi seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa murid saya ini adalah termasuk anak yang pendiam dan penutup gitu Pak, dan jarang bersosialisasi dengan teman-temannya, jarang bergaul, suka menyendiri. Dan walaupun di sekolahan kami itu ada beberapa kegiatan ekstrakurikuler, akan tetapi dia ini tidak pernah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler itu Bapak, dan terkesan selalu selalu menyendiri seperti itu. Nah, kemudian sejauh yang saya amati yang terkait hubungan antara murid saya ini dengan guru-guru yang lain, ini sepertinya baik-baik saja Pak, tidak ada masalah. Menarik Pak Pur, cerita jenengan menarik untuk kita bahas dan kita temukan solusi, dan mudah-mudahan nanti anak tersebut bisa seperti teman-teman yang lain. Gini Pak Pur, apakah Pak Pur pernah berbincang dengan orang tuanya tentang permasalahan yang dihadapi anak tersebut Pak Pur? Oh iya, baik Pak. Kebetulan ini kan saya mengajar
ini masih suasana dalam tahun ajaran baru, Bapak. Jadi belum begitu lama juga saya mengajar kelas saya yang baru ini. Untuk bertemu atau berbincang dengan orang tuanya ini memang belum sempat saya lakukan, Bapak. Saya belum pernah bertemu dengan orang tuanya untuk membicarakan masalah ini. Menurut Pak Pur, apa yang kemungkinan menjadi penyebab rasa kantuk dan kurangnya semangat murid tersebut? Apakah mungkin ada faktor-faktor eksternal yang mungkin mempengaruhinya, seperti contohnya masalah di rumah atau mungkin ada tekanan-tekanan belajar seperti itu, Pak? Oh, iya, Pak. Saya tidak yakin, tapi saya pernah mendengar dari teman sekelasnya bahwa dia ini sering bergadang tidur terlalu malam karena sering bermain game gitu, Pak. Jadi mungkin ini salah satu penyebabnya mengapa dia itu sering merasa ngantuk saat di kelas. Mungkin ini Bapak, mungkin salah satunya mungkin. Bisa jadi, Pak. Sekarang anak-anak sekarang itu kalau sudah kecanduan game atau sudah kadang asik game, bahkan lupa, sampai bisa lupa aktivitas-aktivitas yang lain. Kan makan pun sampai tidak ingat. Gini Pak Pur, apakah Pak Pur pernah mencoba menanyakan hal ini kepada yang bersangkutan, kepada anak tersebut maksudnya, Pak Pur? Sejauh ini kalau tentang masalah yang bermain game tadi itu, karena ini saya baru juga dapat informasi, jadi saya belum berani Bapak untuk menanyakan hal itu. Karena ini saya juga masih perlu tahu lebih dalam lagi seperti itu. Nanti kalau misalnya sudah dapat informasi yang lebih lanjut, nanti mungkin saya bisa menanyakan kepada yang bersangkutan, Bapak. Oke. Saya mengerti, Pak Pur. Penting untuk membangun rasa saling percaya dengan murid agar dia mau terbuka dan menceritakan permasalahannya. Mungkin ke depan Pak Pur bisa memulai dengan menanyakan kabar dan menunjukkan bahwa Pak Pur ini sangat peduli terhadap anak tersebut, Pak Pur. Pak Pur bisa menawarkan bantuan dengan cara yang tidak menghakimi dan dengarkan dengan penuh perhatian. Jadi seolah-olah itu Pak Pur mencurahkan semua perhatian Pak Pur untuk dia. Wah, ini menarik sekali ini, Pak. Saya akan mencoba untuk melakukannya ini, Pak. Ini sangat-sangat menarik ini. Ya, baik Pak, saya akan mencoba untuk melakukannya, Bapak. Satu lagi, Pak Pur, selain itu penting juga untuk menggali informasi tentang gaya belajar murid tersebut. Apakah dia lebih suka belajar secara visual, auditori, atau mungkin kinestetik? Apakah dia lebih mudah fokus dalam suasana yang tenang, atau mungkin tidak menutup kemungkinan dia suka belajar dalam suasana yang ramah? Seperti yang kita ketahui, memahami gaya belajar ini sangat membantu nanti dalam penentuan pemilihan metode mengajar yang tepat, khususnya untuk anak-anak yang lain daripada yang lain ini, Pak Bu. Nah, ini Pak, ini yang belum pernah saya lakukan, Pak. Jadi saya akan mencoba mencari tahu tentang gaya belajar murid saya ini, apakah gaya belajarnya sesuai yang Pak Budi tadi sampaikan, apakah termasuk memiliki gaya belajar yang suka di tempat yang sepi, di
tidak suka keramaian, atau mungkin anak ini tergolong anak yang kinestetik sehingga memerlukan perlakuan yang berbeda seperti itu, Pak. Nggih, Pak. Bagus sekali Pak Pur. Dengan memahami berbagai informasi tentang murid, Pak Pur nanti akan memiliki gambaran yang lebih jelas tentang akar permasalahan, dan harapan kedepannya adalah dapat menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi anak tadi Pak Pur. Berdasarkan informasi yang sudah kita kumpulkan dari tadi sampai saat ini, apa yang Pak Pur rencanakan untuk membantu murid tersebut agar tidak mengantuk dan lebih bersemangat dalam mengikuti pelajaran, Pak? Ya, baik Pak. Mungkin yang ingin saya begini Pak, saya ingin mencoba beberapa hal. Jadi mungkin yang pertama, saya ingin membangun komunikasi yang lebih terbuka dengan murid saya ini, dan menunjukkan rasa peduli saya kepada murid saya ini. Saya ingin mengajaknya bicara empat mata, dari hati ke hati, lebih dalam, untuk misalnya basa-basi menanyakan kabar dengan rasa yang tulus seperti itu Pak. Mungkin dengan cara itu dia bisa perlahan bisa apa ya, sedikit terbuka gitu Bapak. Nah, itu ide yang bagus Pak Pur. Saya sangat suka sekali dengan mencoba memancing dengan pendekatan-pendekatan yang secara tidak langsung mungkin apa ya, lambat laun anak tersebut akan terbuka dengan Pak Pur. Nah, penting, menurut saya ada penting untuk membangun rasa saling percaya itu memang sangat luar biasa. Dengan harapan dengan kita bangun rasa saling percaya itu, murid tersebut nantinya akan merasa nyaman untuk kedepannya bisa bercerita saat ada masalah. Nanti berhubung dia sudah Pak Pur sudah mulai mendekati, nantinya harapannya anak tersebut sudah tidak canggung dengan Pak Pur. Nah, dia saat ada masalah dia akan mulai bercerita ke Pak Pur. Betul. Ya, baik Pak. Kemudian selain tadi yang pertama, yang kedua yang ingin saya lakukan adalah mencoba metode pembelajaran yang lebih variatif dan menarik. Saya ingin menggunakan media visual seperti video dan gambar-gambar, kemudian melibatkan murid dalam kegiatan praktikum, dan juga diskusi kelompok, Pak. Mungkin dengan cara-cara yang bervariatif seperti ini bisa membangkitkan semangat murid saya ini, Bapak. Saya setuju Pak, sangat setuju sekali dengan metode yang Pak Pur utarakan tadi. Metode belajar yang variatif dapat membantu murid untuk lebih fokus dalam kegiatan belajar dan tidak mudah bosan. Itu yang terpenting. Kalau anak sudah bosan itu sudah beda cerita, nanti sudah tidak maksimal. Iya. Selain Siap. itu, murid dalam aktivitas dapat belajar meningkatkan partisipasi dan semangat mereka. Ya, baik Bapak. Kemudian Bapak, selain yang tadi yang pertama, yang kedua, mungkin yang ketiga, ini saya juga ingin memberikan tugas yang sesuai dengan gaya belajar murid saya ini, Pak. Saya akan mencari tahu apa yang dia sukai dan disesuaikan tugasnya dengan gaya belajarnya. Mungkin dengan cara ini juga pelan-pelan dia bisa mengikuti pembelajaran yang saya berikan dengan paling tidak ada sedikit perubahan lah seperti itu, bertahap. Begitu Bapak. Memang Pak Pur ini memang luar biasa. Pemikirannya memang cukup didorong gitu aja sudah banyak ide-ide kreatifnya sudah mulai muncul. Terima kasih Pak. Begini Pak Pur,
memberikan tugas yang sesuai dengan gaya belajar dapat membantu murid untuk lebih mudah memahami materi dan menyelesaikan tugas dengan baik. Ada lagi Pak Pur? Selain tadi yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang terakhir ini Bapak, mungkin saya ingin, ini yang paling penting Bapak, saya ingin menjalin komunikasi dengan orang tuanya untuk mengetahui atau untuk mencari tahu lebih banyak informasi tentang murid saya ini, tentang bagaimana kondisi murid saya ini waktu di rumah. Jadi kebiasaan di rumah itu seperti apa. Jadi ini nanti mungkin bisa menemukan jawaban atas mengapa anak ini kok selalu tidak bersemangat pada waktu di kelas seperti itu, Pak. Komunikasi dengan orang tua gitu Pak Pur, Nggih, Pak. Yang paling penting. Saya komunikasi dengan dengan orang tua atau dengan wali yang tinggal di rumahnya itu sangat penting sekali Pak Pur. Kerjasama dengan orang tua sangatlah penting karena tujuannya adalah untuk membantu murid dalam proses belajarnya. Begini Pak Pur, saya rasa kita sudah banyak membahas tentang permasalahan murid yang Bapak ceritakan tadi, dan rencana, bahkan Pak Pur sudah ada beberapa rencana yang akan Pak Pur laksanakan terhadap murid tadi, yang akan Bapak lakukan. Sekarang, apakah ada hal lain yang ingin Pak Pur sampaikan pada sesi kali ini? Apa ya? Saya rasa cukup, Pak. Ya, saya rasa cukup untuk saat ini. Baiklah Pak Pur, sebelum kita mengakhiri percakapan pada hari ini, saya ingin membuat satu janji nih, kayak anak muda membuat janji terlebih dahulu Pak Pur. Oke Pak, siap. Bagaimana kalau kita adakan obrolan lagi di minggu depan, katakanlah nanti kalau sekarang hari Kamis, berarti Kamis yang akan datang Pak Pur, untuk melihat perkembangan murid Pak Pur dan bagaimana rencana Pak Pur itu berjalan apa tidak. Ya baik Pak, saya sangat senang sekali, sangat setuju sekali Bapak. Karena betul-betul nanti saya ingin anak ini betul-betul ada perubahan, dan nanti di pertemuan berikutnya mudah-mudahan ada paling tidak ada walaupun belum sempurna, belum 100%, paling tidak ada sedikit perubahan seperti itu Pak, yang ingin nanti akan saya sampaikan kepada Pak Budi seperti itu. Bagus Pak Pur, di pertemuan berikutnya kita bisa membahas lebih lanjut tentang apa yang sudah Pak Pur lakukan, apa yang berhasil dan apa yang perlu diubah. Ingatlah bahwa membantu murid adalah proses yang berkelanjutan. Mungkin saja rencana yang Pak Pur buat tidak langsung berhasil 100%, seperti yang Pak Pur sampaikan barusan. Yang terpenting adalah Pak Pur terus berusaha dan belajar dari pengalaman ini, agar saat suatu ketika nanti ada permasalahan serupa, Pak Pur sudah lebih berpengalaman, Pak Pur sudah pernah melakukan cara-cara untuk menyikapi masalah-masalah yang seperti itu. Ya. Baik Pak, saya akan terus berusaha ini Bapak, berusaha untuk belajar dan belajar. Saya berusaha akan terus mencoba Bapak. Yakin Pak Pur harus yakin, dan saya sendiri sangat yakin dengan ide-ide brilian Pak Pur bisa membantu murid tersebut untuk menjadi lebih bersemangat dan fokus dalam belajar, biar sama dengan yang lain, biar semangat anak yang tadi murung, mungkin sedih tidak semangat, akan kembali lagi bersemangat. Di pertemuan berikutnya kita bisa melihat apakah murid Pak Pur sudah menunjukkan kemajuan dengan rencana yang sudah dibuat. Ya, baik Bapak. Saya sangat bersemangat sekali ini. Saya akan terus
memantau perkembangan murid saya ini. Mudah-mudahan berhasil, dan nanti di pertemuan berikutnya ada kabar baik yang saya sampaikan kepada Bapak tentang murid saya ini, Pak. Nah, jangan ragu Pak Pur untuk menghubungi saya. Jika Pak Pur membutuhkan bantuan atau ingin sharing tentang perkembangan muridnya, sampai langsung hubungi saya. Insya Allah saya selagi saya tidak ada kegiatan yang memang yang sangat penting sekali, saya akan selalu siap untuk membantu Pak Pur, karena saya sendiri juga di sekolah juga memiliki murid, dan saya juga kita saling tukar pengalaman, tukar pengetahuan agar sama-sama bisa kita terapkan di sekolah masing-masing. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf ini Pak sudah banyak merepotkan, akan tetapi perasaan saya sekarang sudah sangat tenang dengan diskusi ini. Pak Budi sudah memberikan semacam pencerahan sehingga kegelisahan saya ini, kekhawatiran saya ini terhadap murid saya ini sekarang sedikit berkurang Bapak, walaupun toh belum 100% lega gitu, karena saya belum melakukannya, ya belum masih mau melakukannya. Jadi paling tidak perasaan saya hari ini sangat senang, sangat lega, sudah dibantu Pak Budi. Terima kasih Pak, sekali lagi mohon maaf sudah merepotkan Bapak pada hari ini. Tidak apa-apa Pak Pur, tidak ada yang merasa direpotkan. Kita saling tukar pengalaman, kita saling berbagi, itu memang sudah tugas kita. Saya senang bisa membantu hari ini, bisa setidaknya mencerahkan dan menemukan langkah awal untuk mengatasi permasalahan yang sedang dialami Pak Pur. Siap. Baiklah Bapak, kalau begitu saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Sekali lagi terima kasih atas bantuannya. Saya pamit ya Pak. Monggo Pak Pur. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam Pak Pur, hati-hati di jalan Pak Pur. Sami-sami Pak, terima kasih.